warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPDM Hum pada pertemuan minggu yang ke-10. Pada pertemuan minggu yang ke-10 ini, kita akan membahas tentang metode analisis penelitian bahasa yang sumbernya adalah buku Sudaryanto pada tahun 2015. Khusus pada pertemuan ini, kita akan membicarakan metode padan dalam analisis penelitian bahasa. Para mahasiswa, apa itu metode padan yang dimaksudkan oleh Sudaryanto? Metode padan adalah analisis penelitian bahasa yang alat penentunya adalah hal di luar bahasa. Jadi artinya ketika kita menganalisis bahasa yang kita kaji itu atau lingual, bentuk-bentuk lingual itu kita padankan dengan sesuatu yang ada di luar bahasa. Itulah yang dimaksudkan oleh Sudaryanto, bahwa penggunaan metode padan adalah menganalisis bahasa, menganalisis bentuk lingual dengan memadankannya atau ditentukan berdasarkan padanannya yang ada di luar bahasa itu. Kalau begitu, apa saja alat penentunya yang bisa kita jadikan sebagai padanannya itu? Ikuti uraian berikut ini. Para mahasiswa, menurut Sudaryanto ada 5 subjenis padanannya itu berdasarkan alat penentunya atau alat ukurnya itu. Pertama, penentunya adalah kenyataan yang diacu oleh bahasa. Jadi acuannya atau referennya. Referen dari bahasa itu apa? Maka penentunya adalah referen itu. Bahasa atau bentuk-bentuk lingual kita analisis berdasarkan padanannya atau sesuatu yang diacunya atau referennya itu. Yang kedua, bahasa atau lingual kadang-kadang bisa juga diacu atau penentunya itu adalah organ wicara, yakni alat ucap. Jadi ketika menganalisis bahasa bentuk lingual ditentukan berdasarkan unsur di luar bahasa, yakni organ wicara atau alat ucap. Yang ketiga, bisa juga bahasa atau lingual, bentuk lingual yang kita analisis, penentunya adalah bahasa lain. Jadi, kita tentukan berdasarkan bahasa lain di luar bahasa kita itu sendiri. Yang keempat, ketika kita menganalisis bahasa atau bentuk lingual, bisa juga acuannya adalah atau penentunya adalah tulisan yang kita sebut dengan ortografis. Jadi bahasa yang kita analisis ini ditentukan berdasarkan tulisan atau ortografis. Dan yang kelima, kata Sudaryanto, adalah ketika kita menganalisis bahasa, penentunya atau alat ukurnya itu adalah orang yang menjadi mitra wicara. Itulah yang disebut dengan metode pragmatis atau analisis pragmatis. Para mahasiswa, kelima ini kita bicarakan lebih lanjut secara rinci pada uraian berikut ini. Secara umum, kalau kita lihat bandingannya, alat penentu dan nama metode berdasarkan 5 hal tadi itu adalah ketika alat penentunya adalah referen, Sudaryanto menyebutnya dengan nama metode referensial. Jadi ada analisis bahasa dengan menggunakan metode referensial. Berikutnya, sebagai bagian dari metode padan adalah alat penentunya tadi adalah organ wicara. Maka metodenya adalah metode artikulatoris atau fonetis artikulatoris. Sedangkan ketika alat penentunya adalah bahasa lain atau bahasa lain, maka metode itu disebut oleh Sudaryanto adalah metode translasional. Dan berikutnya, ketika alat penentunya sebagai analisis adalah tulisan, maka nama metodenya disebut dengan metode ortografis. Sedangkan ketika alat penentunya adalah mitra wicara, maka metode yang disebut oleh Sudaryanto adalah metode pragmatis. Baik, para mahasiswa, sekarang kita melihat kalau kita hubungkan dalam metode padan, Sudaryanto menyebutnya memiliki teknik dasar dan teknik lanjutan. Apa itu yang dimaksud dengan teknik dasar?
teknik dasar adalah teknik pilah unsur penentu. Jadi kita pilah berdasarkan unsur penentunya, yang alatnya tentulah dalam pilah yang bersifat mental oleh peneliti. Jadi pengetahuan, wawasan, kekuatan bagaimana memilah berdasarkan unsur penentu tadi itu. Itulah yang dimaksudkan unsur penentu dengan teknik dasar. Jadi teknik dasarnya adalah kekuatan kita, pengetahuan kita, wawasan kita, bagaimana memilahnya bertolak dari atau khas untuknya berdasarkan unsur penentu tadi. Dengan demikian, teknik memilah itu atau teknik memilah jenis penentu tadi ada beberapa, maka disebutlah tadi daya pilah referen ketika acuannya referen, daya pilah artikulatoris karena tadi disebut dengan metode artikulatoris, daya pilah translasional karena itu adalah bahasa lain, daya pilah itu adalah ortografis berdasarkan daya pilah ortografis karena padanannya atau maksudnya acuannya itu atau penentunya itu adalah tulisan. Kemudian daya pilah pragmatis karena penentunya itu adalah mitra bicara. Para mahasiswa, sekarang kita bicarakan secara khusus metode referensial. Metode referensial dalam analisis penelitian bahasa atau khas bahasa adalah metode yang menggunakan daya pilah pembeda referen. Referen itu adalah acuan yang ada di luar bahasa. Dasarnya adalah berupa perbedaan referen atau sosok yang diacu. Sesuatu yang diacu dari suatu lingual yang itu. Jadi bahasa lingual yang kita analisis dihubungkan dengan acuannya atau referennya yang ada di alam ini. Itulah yang dimaksudkan dengan metode referensial. Sekali lagi, dasarnya adalah perbedaan-perbedaan sesuatu yang diacu di luar bahasa itu, yakni referennya yang ada di alam ini. Para mahasiswa, kita lihat praktik metode referensial ini seperti apa. Jika kita peneliti menggunakan daya pilah referennya adalah sesuatu yang di luar atau yang di muka bumi ini, bahwa di bumi ada acuannya benda, kerja, sifat, dan sebagainya. Jika itu yang kita jadikan pemilahan atau daya pilah referennya, maka para peneliti bahasa sah saja menyebut bahwa ada analisis lingual, katakanlah kata, dia menyebutnya kata benda, kata kerja, kata sifat. Peneliti menyebut adanya jenis kata benda, adanya jenis kata kerja, dan adanya jenis kata sifat, itu dibedakannya berdasarkan referennya. Satu kata yang referennya adalah benda, maka disebut dengan kata benda. Suatu kata yang referennya adalah suatu pekerjaan dalam kehidupan kita, maka disebutnya dengan kata kerja. Suatu kata yang acuannya referennya adalah sifat-sifat yang ada di alam ini, maka disebutnya dengan kata sifat. Artinya, adanya para ahli menyebut, menganalisis sebagai kata benda, kata kerja, kata sifat, dan sebagainya itu adalah tidak lain karena dilihat berdasarkan referennya yang ada di muka bumi. Para mahasiswa, berikutnya dalam praktiknya, jika peneliti menggunakan daya pilah referennya itu adalah peran tokoh dalam kalimat, karena di muka bumi ini ada orang yang berperan sebagai pelaku, acuannya ada penderita ketika ada kejadian itu, ada penerima, ada pemanfaat, maka hasil analisis peran tokoh dalam kalimat kita sebutlah ada sebagai peran pelaku, penderita, penerima, pemanfaat, dan peran-peran semantis lainnya. Jadi kita menyebut misalnya, oh ini adalah objek penderita, bahwa ini adalah subjek itu berperan sebagai pelaku, bahwa ini berperan sebagai pemanfaat. Itu tidak lain dan tidak bukan acuannya adalah daya pilah referennya. Jadi para mahasiswa, ketika kita ada menyebut hasil analisis peran tokoh di dalam kalimat,
katakanlah subjek itu bermakna semantis apa, objeknya berperan semantis apa. Ketika kita menyebut acuannya adalah peran tokoh tadi itu, maka kita menyebut bahwa ada subjek pelaku, ada subjek berperan sebagai penderita, bahwa subjek berperan sebagai pemanfaat, bahwa objek ada objek penerima, ada objek pemanfaat, dan sebagainya. Maka itu adalah sesungguhnya dianalisis berdasarkan metode referensial tersebut. Para mahasiswa, berikutnya kita melihat metode yang kedua, yakni metode artikulatoris sebagai pembagian dari metode padan. Metode artikulatoris adalah metode yang menggunakan daya pilah pembeda organ bicara. Jadi acuannya atau alat ukurnya adalah organ bicara. Dasar pembedanya itu adalah berupa perbedaan alat ucap dan aktivitas alat ucap atau artikulatoris tersebut. Para mahasiswa, barangkali kita lihat bagaimana prakteknya. Jika peneliti menggunakan daya pilah adalah alat ucap, aktivitas alat ucap, penghentian alat ucap, maka hasil analisis lingual misalnya kita menyebut adanya vokal, adanya konsonan, adanya silabel, adanya kata, adanya kalimat, itu definisi penjelasan pembagian itu dalam temuan-temuan penelitian bahasa itu adalah dasarnya adalah atau alat penentunya adalah alat ucap. Sekarang kita lihat penjelasan berikut ini. Maka karena berdasarkan alat ucap, penentunya alat ucap, maka vokal itu dibedakan dengan konsonan. Vokal oleh peneliti disebut sebagai bunyi yang arus udara dari dalam atau dari paru-paru tidak mendapat halangan pada alat ucap. Itulah yang disebut dengan vokal. Tapi sebaliknya, ketika mendapat halangan maka disebut dengan konsonan, yakni konsonan adalah bunyi yang ketika arus udara dari paru-paru itu mendapat halangan pada alat ucap disebut dengan konsonan. Jadi penjelasan hasil rumus penelitian ini tidak lain tidak bukan adalah berdasarkan metode artikulatoris yang acuannya adalah alat ucap. Para mahasiswa, yang ketiga kita masuk pada metode translasional. Metode translasional ini adalah menggunakan daya pilah pembeda sifat watak karakteristik bahasa lain. Bahasa kita yang kita teliti, kita gunakan penentunya atau alat ukurnya adalah keberadaan bahasa lain. Yang kita maksudkan tadi adalah sifat watak dan karakteristiknya. Dengan demikian, dasarnya adalah berupa sifat watak karakteristik bahasa lain tersebut. Jadi ketika kita menganalisis bahasa kita bandingkan sebagai acuannya adalah bahasa lain di luar bahasa kita. Para mahasiswa, bagaimana praktiknya? Dalam praktik metode translasional ini, jika peneliti atau kita menggunakan daya pilah adalah sifat watak bahasa Inggris, misalnya ada D biasanya berkaitan dengan nomina. Perubahan bentuk biasanya berkaitan dengan verba dalam bahasa Inggris. Kemudian penggunaan li atau morfem terikat li itu biasanya berkaitan dengan adverbia. Maka hasil analisis lingual dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa nomina bahasa Indonesia adalah sama atau berpadanan atau diacu berdasarkan dalam bahasa Inggris yang kata menggunakan awalan D misalnya. Ketika pakai D itu adalah nomina dalam bahasa Indonesia. Demikian juga adverbia dalam bahasa Indonesia. Itu adalah kalau kita alat penentunya dalam bahasa Inggris kosakata yang memiliki morfem terikat li misalnya. Kemudian kita bisa juga menyebut verba dalam bahasa Indonesia adalah ketika dalam bahasa Inggris memiliki perubahan konjugasi dan jadi ketika ada perubahan konjugasi itu adalah satara atau dipadankan dengan atau acuannya adalah bahwa dalam bahasa Indonesia itu adalah verba.
Itu secara singkat uraian praktiknya. Para mahasiswa, berikutnya kita masuk ke metode ortografis. Metode ortografis yang dimasukkan adalah metode yang menggunakan daya pilah pembedanya tulisan atau ortografis. Jadi artinya analisis bahasa, analisis lingual selalu kita acu atau ukurannya itu adalah tulisan atau ortografis yang ada, terutama tentu adalah tulisan Latin misalnya, karena itulah yang kita gunakan. Dasarnya tentulah berupa perbedaan tulisan, tanda baca yang tampak tertulis atau hal-hal yang berkaitan dengan tampak tulis. Ketika bahasa kita kaji dan kita analisis dengan acuannya atau alat ukurnya adalah hal-hal yang tampak tertulis, maka itu adalah penerapan metode ortografis. Para mahasiswa, bagaimana teknis penggunaannya? Mari kita lihat berikut ini. Jika peneliti bahasa, pengkaji bahasa menggunakan daya pilah adanya spasi, ruang kosong, tanda baca, huruf kapital, baris baru dan larik baru yang tampak dalam tulisan sebagai acuan untuk menganalisis bahasa, maka itu kita sudah menggunakan praktik metode ortografis dalam penelitian bahasa. Karena itu kita bisa melihat atau menjelaskan atau membuatkan rumusan adanya hasil analisis lingual berupa kata berbeda dengan kalimat, berbeda dengan paragraf, berbeda dengan preposisi dan sebagainya. Pada saat itu sesungguhnya kita adalah menggunakan praktik metode ortografis dalam penelitian bahasa. Bagaimana praktiknya? Selanjutnya kita lihat penjelasan berikut ini. Para mahasiswa, ketika peneliti membuatkan rumusan bahwa kata adalah sekelompok huruf yang bermakna dan dipisahkan dari kata lain dengan spasi, maka itu sesungguhnya adalah praktik penggunaan metode ortografis di dalam penelitian bahasa. Berikutnya, jika kita melihat definisi kalimat, membuat rumusan kaidah kalimat adalah sekelompok kata yang bermakna dan dimulai oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda baca final seperti tanda titik atau tanda seru atau tanda tanya, sesungguhnya pada saat itu para analisis bahasa atau pengkaji bahasa sedang menerapkan penggunaan metode ortografis dalam penelitian bahasa. Para mahasiswa, demikian juga dengan paragraf. Ketika penganalisis, pengkaji bahasa membuat rumusan bahwa paragraf adalah sekelompok kalimat yang membicarakan satu topik yang dipisahkan dengan baris atau larik baru, maka pada saat itu sesungguhnya para pengkaji, peneliti bahasa sedang menggunakan metode ortografis untuk membuat rumusan paragraf tersebut. Artinya para mahasiswa, ketika kita mengkaji bahasa bentuk lingual, kita gunakan ukuran adalah bentuk ortografis atau tampak tertulis, maka itu kita sesungguhnya sedang menerapkan metode ortografis. Para mahasiswa, berikutnya kita lihat metode pragmatis. Apa itu metode pragmatis? Metode pragmatis adalah metode yang menggunakan daya pilah pembedanya adalah mitra wicara atau reaksi mitra wicara. Jadi bahasa kita kaji, kita rumuskan berdasarkan alat ukurnya. Alat ukurnya tersebut adalah mitra wicara atau pendengar kita. Para mahasiswa, dengan demikian dasarnya adalah berupa tindakan mitra wicara, ucapan mitra wicara,
emosi mitra bicara, termasuk juga keadaan diam mitra bicara. Jadi yang jelas adalah reaksi mitra bicara adalah sebagai alat ukurnya. Maka pada saat itu sesungguhnya kita sedang menerapkan atau menggunakan metode pragmatis dalam penelitian bahasa. Para mahasiswa, berikutnya dalam praktik metode pragmatis itu dapat kita jelaskan berikut ini. Jika peneliti, pengkaji bahasa menggunakan daya pilah pembeda mitra bicara atau reaksi mitra bicara itu, maka kita bisa melihat hasil analisis lingual adalah seperti adanya kita menyebut kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat berita, topik, kalimat seru dan sebagainya. Hal itu jelas bahwa penjelasannya adalah berdasarkan mitra bicara. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Ketika selama ini kita menyebut bahwa kalimat perintah dirumuskan oleh para peneliti, pengkaji bahasa sebelumnya adalah kalimat yang ketika reaksi mitra bicara melakukan tindakan. Jadi, kalimat perintah adalah kalimat yang ketika reaksi mitra bicara adalah melakukan tindakan, maka kalimat itu disebut sebagai kalimat perintah. Ketika itu rumusan kalimat perintah, sesungguhnya kita sedang menggunakan acuannya atau alat ukurnya adalah tindakan mitra bicara kita. Jika ada suatu kalimat kita ucapkan, reaksinya mitra bicara melakukan suatu tindakan, sesungguhnya kalimat yang kita gunakan tadi adalah kalimat perintah. Itu adalah penerapan metode pragmatis. Demikian juga kalimat tanya. Yang dirumuskan oleh peneliti selama ini adalah bahwa kalimat tanya adalah kalimat yang ketika reaksi mitra bicara memberikan jawaban, maka sesungguhnya itu adalah disebut dengan kalimat tanya. Pada saat itu, peneliti pengkaji sedang menggunakan metode pragmatis, melihat berdasarkan reaksi mitra bicara. Reaksi mitra bicara adalah memberikan jawaban, maka kalimat yang kita ucapkan tadi sesungguhnya adalah kalimat tanya. Berikutnya kalimat berita adalah dirumuskan sebagai kalimat yang reaksi mitra bicara menyimak atau memperoleh informasi, maka itu disebut dengan kalimat tanya. Rumusan itu tidak lain dan tidak bukan oleh pengkaji peneliti bahasa bahwa dilihat berdasarkan mitra bicara. Jika ucapan kalimat kita itu reaksi mitra bicara hanya mendengar, menyimak dan memperoleh informasi, maka sesungguhnya ucapan atau kalimat kita tadi, tuturan kita tadi adalah kalimat berita. Begitulah para mahasiswa penerapan penggunaan metode pragmatis yang dimaksudkan oleh Suryanto. Ini 5 metode atau submetode dalam metode padan. Yang 5 ini adalah bagian yang dijelaskan oleh Suryanto. Mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi kita dan kita pedomani untuk kita kembangkan dalam metode penelitian bahasa selanjutnya. Para mahasiswa, demikian saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan Anda dapat membaca lebih lanjut pada buku Suryanto, pada buku Maksud, pada buku-buku metode penelitian bahasa, khususnya penelitian bahasa yang lainnya. Demikian saja, bersua kembali pada pertemuan berikutnya pada minggu depan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.